Iya, ini sudah Bapak rekam lagi. Oke, selanjutnya langkah awal yang harus kita lakukan ya kita harus connect dulu ke mikrotiknya ya. Jadi untuk connect ke mikrotik harus masuk dulu ke hotspot. Nah, yang membuat kita pusing tuh di situ. Biasanya kan kita langsung colok aja ke kabel, langsung masuk kan. Penyebabnya ya di kabelnya tidak ada lagi tempat untuk naruhnya. Oke, kalau sudah reconnect kembali, tampilan Bapak cek, oke, sudah masih terekam ya, oke. Oke, langkah berikutnya kita akan selesaikan yang namanya server Debian tadi ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus bikin dulu brick seperti biasa, brick, namanya bricknya namanya server Debian, langsung apply aja, langsung oke. Portnya selanjutnya tambahkan server Debiannya di ETH berapa? Di ETH 3 ya, ETH 1 internet, ETH 2 WiFi hotspot, ketiga baru untuk server Debian. Jangan lupa di sini bricks-nya diganti jadi server Debian. Apply, oke. Sudah, setelah bikin brick dan port, kita langsung bikin IP di IP addresses. Nah, untuk bikin IP-nya kita harus lihat dulu tadi berapa ini kita IP Debian kita. IP Debian-nya langsung aja IP berapa? 50.2 ya, oke, sesuai dengan topologi yang kita akan buat. Sini ya tadi ya. Nah, di sini kalau di sini 50.1 ya. Jadi di ETH satunya nanti 50.1, di sini 50.2. Sedangkan di komputer ininya tadi, komputer host only-nya nanti 50.3. Oke, kita rubah di sini. Tambahkan 192.168.51 garis miring 24. Jangan lupa interface-nya diganti jadi server Debian. Jangan pilih Ether 3, bisa pilih Ether 3 tapi ya rugi kita soalnya sudah kita buat brick-nya namanya server Debian. Klik server Debian, selanjutnya apply, selanjutnya oke. Langkah berikutnya biar apa namanya? Biar bisa terkoneksi. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita tes dulu. Sudah bisa nggak? Nah, itu ya. Sudah sampai di situ dulu. Selanjutnya kita langsung taruh ini apa namanya? ETH3 langsung ke server. Servernya di laptop kita ya. Cari satu kabel lagi dari komputer kita. Dari komputer kita masukkan ke ETH3. Lampunya hidup kan? Oke, hidup. Oke, selanjutnya kita tes. Kita tes gunakan HP. Oke, dari situ aja. Coba di tempat Aldi. Dicoba masuk ke ini deh. Masuk ke WiFi kan? WiFi yang Bapak tuh. Ya, Ujikom. Oke. Di ini kan aja diacuhkan aja, tidak usah ditunggu. Tidak usah ditunggu. Langsung panggil. Apa lemot tidak? Woi, banyaknya nih itunya. Oke, panggil 192.168.30.1. Bisa bisa masuk, silakan masukin namanya Mark, MARK, Mark sudah, MARK sudah 1 2 3 4 5.
Enter, oke. Oke, coba buka Google dulu. Buka Google. Lah di situ lah pas tadi. Buka Google bebas apa. Ada internetnya? Coba speed test. Speed test. Oke. Ya, jadi nanti ngetesnya dari bukan dari server. Ini kan servernya jadi tidak bisa digunakan. Jadi gunakan HP yang harus kita lakukan itu. Oke, yang mark tuh Bapak batasi jadi 2 apa tadi? 3 dan 2. Itu penyebabnya kan tadi downloadnya kan Bapak kasih 3 Mbps kan, tapi di situ tuh 0,3 tuh itu penyebabnya karena banyak orang yang pakai. Jadi nanti ketika kita uji kom yang lain kita matikan. Jadi akses bandwidthnya full untuk kita. Jadi nggak terlalu jauh nih. Itu kan jauh nih. Oke, itu ya, oke ya, sudah ya. Oke, sip. Coba buka tab baru di. Buka tab baru, panggil IP server Bapak. IP server Bapak 192.168.50.1. Bisa nggak? Belum bisa tuh ya. Belum bisa dikarenakan di ininya. Nah, jadi kalian harus setting ini. Tunggu dulu ya, jangan ngantuk dulu. Jadi kalian harus setting dulu ini. Setting di virtual box-nya tadi. Nah, di sini. Di virtual box ini jangan lagi taruh yang namanya. Nah, di sini. Jangan lagi taruh apa namanya tadi? Adaptor hanya host tapi dirubah jadi adaptor ter. Oke, selanjutnya di sini kan ada wireless ini WiFi kan nyambungnya melalui WiFi atau melalui kabel. Kita gunakan kah? Oke, kalau sudah klik. Selanjutnya di oke kan. Oke, sudah dicoba lagi nih. Yang Aldi tidak usah itu. Oke, masih belum bisa dikarenakan di sini ada satu lagi. Nah, jadi di Winbox-nya tadi kan kita bikin brick kan? Bikin brick sudah, bikin port sudah, bikin IP sudah kan? Nah, selanjutnya yang terakhir kita harus bikin yang namanya DHCP server. Nah, jadi kita harus bikin DHCP server biar sininya apa namanya tuh komputer kita tuh dapat IP. Dapat IP yang sejenis dengan server. Caranya klik DHCP server, jangan ditambah tapi di DHCP set. Oke, di sini pilih yang namanya server Debian. Server Debian, next. Ininya tetap, DHCP address space-nya tetap 50.0. Selanjutnya gateway-nya tetap di sana. Oke, sudah. Selanjutnya di sini ini kan ada batasannya kan kita ngasih kan. Nah, ini kita batasi aja sih dari 2 sampai 25. 2 nggak lagi bisa ya. Soalnya 2 punya share. Nah, jadi ininya dari satu punyanya yang gateway ETH3, 2 punya server, 3 tadi punya hanya host, jadi kita taruh aja dari 5 aja lah. 5 sampai 2. Mirip-mirip sama yang WiFi. Next kan. Di sini kan DNS servernya kan ada 192.168.1.1 kan. Nah, kita tambahkan satu lagi. 192.168 titik 50 titik itu adalah alamat servernya. Kita coba dulu. Next.
Oke, silakan Aldi, coba ini dulu di apa namanya? Apa namanya? Matiin nih kan lagi, matiin wifi-nya, matiin dulu, lanjut konekin lagi. Bapak juga cek terus. Nggak usah ditunggu, jadi langsung aja masuk melalui. Iya. Ya silakan masuk dulu, jangan dulu 50.1 tapi diikutkan dulu 30.1 atau yuda.com. Sudah connect, cukup klik Google dulu. Sudah, coba masuk ke 50.2. 92.168.50.2. Bukan tuh yang Aldi, matiin dulu ikannya, matiin dulu apa namanya? Virtual box-nya. Bisa masih putar, tunggu sebentar. Oke, yang Bapak sudah masuk ya. Ini ya, jadi nanti munculnya seperti ini. Kalau seperti ini sudah berakhir. Ngerti kira-kira? Kalau Bapak ngetesnya dari komputer Bapak ya pasti bisa, soalnya server Debian-nya ada di sini. Jadi kita tuh tujuan akhirnya kan di sini kan beda segmennya semua, kan? Ini internet, ini wifi, hotspot, ini server. Jadi kita tuh nak manggilnya dari sini. Kalau kita manggilnya dari sini ya pasti bisa. Jadi kita manggilnya dari kamar lain. Nah, jadi kita nak manggil adik kita tuh dari kamar kita. Nah, jadi kita tuh kita ada kamar adik kita kan. Jadi kita nak nembus ke kamar adik kita tuh tidak dari pintunya tuh, tapi dari dinding. Nah, misalkan Bapak di sini, adik Bapak di sebelah situ, Bapak langsung masuknya dari sini, bukan dari sini. Jadi secara otomatis. Nah, jadi di mikrotik atau di jaringan komputer tuh bisa seperti ini. Nah, jadi akhirnya ending kesimpulannya kita bisa mengakses server melalui segmen ETH2 WiFi. Sebenarnya tidak mungkin itu kan, tapi karena ada mikrotik bisa. Yang tidak mungkin jadi bisa. Yang penting dalam satu jaringan internet yang sama. Oke, ngerti kira-kira? Jadi nanti akhirnya kalian bisa buka internet. Jadi kan di sini nih, Bapak bisa buka internet juga, bisa buka aplikasi Bapak sendiri. Sedangkan aplikasi Bapak itu kan offline kan. Kalau yang di internet kan ya internet. Nah, sedangkan yang offline tadi, yang di server Debian itu bisa Bapak akses di sini. Yang Aldi itu tidak bisa tuh diputar-putar Pak itu. Oke, jadi Bapak bisa di sini 50. Oke, sudah ya, itu aja. Jadi itu aja uji komnya dari awal sampai akhir. Lumayan juga sih. Tapi kalau kita lancar tidak sampai 1 jam nggak sampai.
Itu aja ya. Oke, silakan kalau mau ngetes silakan ambil mikrotiknya. Ya, 5 aja.